Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iksan Nurjaman MPD, dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kali ini saya ingin membahas tentang hakikat bahasa. Apa sih bahasa itu? Bahasa pada hakikatnya satu sebagai bunyi. Bunyi ujaran yang dikeluarkan secara lisan. Bunyi-bunyi ini disebut sebagai bahasa. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Ada lambang-lambang yang tertuliskan atau yang terdengarkan dari alat ujar ini. Dalam bahasa Indonesia ada A, B, C, dan seterusnya. Itu adalah alat bantu sebagai lambang untuk bahasa mudah dipahami. Aku, A, K, U. Ya. Yang ketiga, bahasa sebagai sistem. Sistem artinya aturan. Bahasa memiliki aturan. Contoh, botol terdiri dari lambang B, O, T, O, L. Bagaimana jika huruf O kita geserkan? T maju. B, T, O, O, L akan sulit. Atau L maju. O-nya menjadi paling belakang. B, T, O, lo. Apakah bisa digunakan? Tentu tidak. Maka dari itu, botol memiliki makna. Hakikatnya, bahasa haruslah bermakna. Kemudian yang terakhir, ya, bahwasannya bahasa harus berfungsi sebagai alat komunikasi. Saat ini kalian sedang berkomunikasi dengan saya melalui menyaksikan siaran di YouTube secara daring. Setelah memahami hakikat bahasa, mari kita kenali 7 sifat dari bahasa. Yang pertama, bahasa itu indah. Indah yang dimaksud dari keindahan bahasa itu sendiri. Kita sering mendengarkan puisi atau bahasa-bahasa puitis atau yang bahasa-bahasa yang memang sulit dipahami tapi memiliki keindahannya sendiri. Hompimpah alayam gambreng. Agak sulit untuk dipahami, tapi terdapat keindahan dari bunyi bahasa itu sendiri. Yang berikutnya, yang kedua, bahasa itu manusiawi. Sejak manusia lahir sampai dia menjelang ajalnya, bahasa dimiliki hanya manusia, tidak untuk binatang. Anggap kucing dari sejak dia lahir sampai dia meninggalnya atau sampai matinya, dia akan terus berkata meow, tidak pernah minta makan. Nah, ya. Yang ketiga, produktif. Produktif artinya bahasa terus tumbuh. Dulu ada kata batu, muncul menjadi tuba, tabu, dan seterusnya. Dari beberapa lambang bisa memunculkan lambang-lambang yang baru, memunculkan makna yang baru. Dinamis, berubah-ubah. Dari generasi satu sampai generasi berikutnya, itu mengalami perubahan. Bahkan, kata yang memang sudah ada sebelumnya bisa saja mengalami pergeseran makna. Contoh, ceramah. Dulu itu mengartikan artinya cerewet. Orang yang sering ceramah adalah orang yang cerewet. Berubah sekarang, orang yang berceramah adalah orang yang pemuka agama. Sarjana dianggap intelektual, tapi sekarang hanya sebatas lulusan perguruan tinggi S1. Kemudian bahasa itu variatif. Dimiliki oleh manusia itu sendiri, ya. Ada idiolek, atau sekelompok orang ada dialek, dan juga ada kelompok yang beragam. Nah, itu dimiliki secara kevariatifan bahasa itu sendiri. Apa sih itu dialek? Dialek itu sekelompok orang yang memiliki ciri khas tertentu. Mungkin Sunda, Jawa, Batak, atau yang tadi idiolek perseorangan, hanya diri itu sendiri, tapi dia juga memiliki keunikan dalam menggunakan bahasanya. Dan yang terakhir ada ragam, ya, ragam formal, ragam informal, ya, ragam baku. Nah, itu bahasa sebagai ragam. Selanjutnya konvensional, bahasa harus disepakati bersama. Dengan adanya kesepakatan, maka menjadilah sebuah bahasa yang diakui. Dan yang terakhir adalah bahasa sebagai arbitrer. Arbitrer, mana suka, artinya tidak ada hubungan antara kata dengan yang dilambanginya. Yang tadi contoh, kemudian botol, ya,
Apakah lambang botol menyerupai bentuk seperti botol? Tidak ada. Maka bisa dikatakan mana suka. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Setelah kita memahami hakikat bahasa juga sifat bahasa, kita akan kenali juga fungsi bahasa. Pada Salindia yang sudah tertuang. Ada dari Aristoteles, ada dari Popper dan juga Buchler. Itu secara singkat disampaikan terkait dari fungsi bahasa itu sendiri. Ya, bisa terlihat. Kemudian yang akan dibahas secara mendalam ada fungsi bahasa dari Haliday. Yang pertama bahwasanya bahasa memperoleh kebutuhan fisik. Ketika kita menggunakan bahasa lapar, kita bisa mengatakan bahwasanya saya lapar. Memerlukan kebutuhan untuk diri kita. Yang kedua, mengontrol atau mengendalikan orang lain. Kita bisa mampu memerintahkan, mengajak orang lain dengan menggunakan bahasa. Berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Kita berkomunikasi, bersahabat, bercengkrama, ya, itu menggunakan bahasa. Mengungkapkan diri, menyatakan dirinya merasa lebih baik atau dirinya mampu. Itu mengungkapkan dirinya. Kemudian mengungkapkan dunia di sekitarnya dan mengutarakan pengalamannya. Apa yang dia pernah alami, apa yang pernah dia lihat, apa yang dia lakukan, dia mampu mengungkapkannya. Mencipta, membuatkan sesuatu yang baru. Dan yang terakhir, mengomunikasikan informasi yang baru. Itu memunculkan informasi-informasi baru dari bahasa itu. Setelah menyimak secara ringkas tentang hakikat bahasa, kita akan masuk ke bagian keterampilan berbahasa. Berbahasa memiliki 4 keterampilan. Keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Dari 4 keterampilan ini, saling berhubungan, saling terintegrasi, saling bisa digunakan satu sama lain, bahkan bisa bersamaan. Namun jika dikelompokkan, dari 4 keterampilan ini ada yang bersifat reseptif dan juga ada yang bersifat produktif. Reseptif artinya menerima, produktif artinya menghasilkan. Keterampilan yang menerima berarti menyimak dan membaca. Menerima hasil simakan, menerima hasil bacaan. Sedangkan yang produktif berarti menghasilkan, berbicara menghasilkan bahasa, kemudian menulis juga menghasilkan bahasa dalam bentuk tulis. Itu reseptif dan produktif. Keterampilan menyimak dapat dilakukan secara interaktif dan juga non-interaktif. Interaktif berarti bisa adanya komunikasi. Ini biasanya dilakukan ketika acara diskusi, musyawarah, ya, karena bisa dilakukan tanya jawab. Atau ketika guru menjelaskan, dosen menjelaskan, mahasiswa bisa melakukan tanya jawab. Namun yang non-interaktif, penyimak tidak bisa melakukan interaksi terhadap yang menyampaikan informasi. Seperti di siaran radio, siaran televisi, atau khutbah Jumat. Selanjutnya, keterampilan membaca. Keterampilan membaca ada pemahaman literal, ada interpretasi, ada kritis, dan ada kreatif. Ini sebenarnya berbagai tingkatan. Ketika kita membaca dalam pemahaman literal, dia membutuhkan pemikiran yang sederhana, menangkap makna atau ide secara langsung, karena menggunakan pemikiran sederhana. Namun dilanjutkan interpretasi, mulai berpikir secara mendalam terhadap suatu bacaan teks, bahwasannya ide-ide dan gagasan apa yang terdapat pada teks tersebut. Kemudian mampu berkritis. Lanjut ke tingkat berikutnya, mahasiswa mampu memberikan penilaian terhadap apa yang dibacanya. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Mahasiswa mampu memunculkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru dari apa yang dibacanya. Selanjutnya keterampilan berbicara dan menulis. Ini 2 keterampilan yang memang membutuhkan ide dan pengalaman atau pengetahuan yang memadai, ya, karena memiliki beberapa tahap. Ada tahap perencanaan, ada tahap pelaksanaan, dan ada tahap evaluasi. Kalau dalam menulis berarti ada pra menulis, ada pasca menulis.
tahapan-tahapan ini harus dilalui karena membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam ketika melakukan kegiatan berbicara dan kegiatan menulis. Coba jika diajukan pertanyaan, boleh ditebak, apakah setiap keterampilan saling berhubungan satu sama lain? Ya, jawabannya. Tadi di awal sudah disampaikan, guru yang ketika, nah contohnya menjelaskan, anak-anak menyimak. Lalu diminta menyampaikan kembali apa yang disimak. Oh, berarti dengan kegiatan berbicara. Tuliskan dari apa yang disimak. Oh, berarti dengan kegiatan menulis. Lalu baca kembali apa yang sudah dibacakan oleh gurunya. Yang selanjutnya tadi disimak oleh anak. Nah, 4 keterampilan itu bisa saling berhubungan.